Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asyana Stafati dan nanti ada teman saya Windy Maudia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan integratif. Apa sih pendidikan integratif itu? Yang pertama ada pengertian. Pengertian pendidikan integratif menurut bahasa adalah menggabungkan atau mengintegrasikan atau bisa juga menyatupadukan atau bisa juga mempersatukan. Menurut istilah, pendidikan integratif itu merupakan pendidikan terpadu dengan mengintegrasikan pendidikan anak berkebutuhan khusus bersama anak normal di sekolah reguler seperti itu. Jadi digabung, nggak terpisah. Kemudian ada sistem pendidikan integratif. Sistem pendidikan integratif menurut Mendikbud nomor 49 merupakan pendidikan yang merupakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama anak normal di jalur pendidikan sekolah. Jadi dapat diartikan bahwa sistem pendidikan integratif ini terfokus pada membiasakan anak membiasakan anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya tidak terpisah. Jadi pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler tidak terpisah. Pendidikan integratif ini membiasakan anak untuk bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Seperti itu. Kemudian ada jenis pendidikan integratif. Yang pertama ada integrasi lokasi fisik. Dalam jenis ini, penyelenggaraan ini memfokuskan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan khusus dengan lokasi gedung, areanya sama seperti itu. Jadi fasilitas, lokasi atau apapun sama, kecuali kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak reguler. Dalam arti lain, SLB dan sekolah reguler pada lokasi yang sama tetapi dengan kurikulumnya masing-masing. Jadi anak ABK dan anak normal dapat berinteraksi tanpa ada batasan seperti itu. Kemudian yang kedua ada integrasi dalam aspek sosial. Maksud dari jenis ini adalah bahwa anak berkebutuhan khusus tidak diwajibkan mengikuti semua kegiatan. Jadi hanya beberapa kegiatan aja seperti halnya bermain, olahraga, bernyanyi, makan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi anak berkebutuhan khusus ini tidak diharuskan, hanya kegiatan tertentu saja yang dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka tetap menggunakan kurikulum SLB dan kurikulum reguler seperti itu. Kemudian lanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Maudia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Teman saya sudah menyampaikan jenis pendidikan integratif, yaitu integratif lokasi fisik, integratif dalam aspek sosial. Selanjutnya saya akan melanjutkan lagi integratif fungsional. Jadi, integratif fungsional merupakan program yang mencakup integratif lokasi dan sosial. Dalam program ini, ABK dan anak normal melakukan semua kegiatan belajar mengajar bersama-sama. Proses belajar yang diberikan kepada mereka adalah dengan kurikulum yang sama, termasuk guru dan kelas yang sama. Jadi, anak ABK dan anak normal menjadi murid yang sama dalam lingkungan sekolah tanpa dibedakan lokasi. Jadi anak normal dan anak ABK itu tetap sekolah di satu sekolah yang sama, gedung yang sama, guru serta kelas yang sama, bahkan kurikulumnya juga sama tanpa dibedakan apapun. Selanjutnya ada kelebihan pendidikan integratif. Kelebihan pendidikan integratif yang pertama, peserta didik memiliki pemahaman yang dapat memfokuskan pada setiap pelajarannya dengan strategi keterampilan dan berpikirnya sehingga peserta didik semakin berkembang. Jadi
Dengan adanya pendidikan integratif ini, peserta didik atau anak ABK itu bisa memiliki pemahaman yang lebih pada setiap pelajarannya, dari keterampilannya, segi berpikirnya itu akan semakin berkembang. Kemudian yang kedua, dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajarannya. Jadi ketika anak ABK melihat anak normal belajar dengan semangat atau ya intinya kayak aktif, semangat gitu, anak ABK bisa menjadi termotivasi dalam pembelajaran itu juga. Yang ketiga, guru memberikan perhatian untuk tercapainya pembelajaran efisien dan efektif. Jadi guru udah mempersiapkan bagaimana cara atau strategi agar pembelajaran yang diberikan kepada anak ABK dan anak normal itu menjadi efektif dan efisien, sehingga pembelajarannya pun akan lebih mudah dipahami. Kemudian ada juga kekurangan dari pendidikan integratif ini. Kekurangannya pertama, peserta didik harus dapat menguasai pembelajarannya seperti keterampilan, sikap, dan konsep yang harus diprioritaskan. Jadi mereka semua harus bisa menguasai keterampilan belajar atau apapun itu, sikapnya juga itu harus lebih diperhatikan lagi. Yang kedua, guru sulit menerapkan pembelajaran integratif ini secara penuh. Mungkin ini kurang bisa diterapkan secara penuh karena kurangnya itu fasilitas yang memadai, atau dari pihak sekolahnya juga kurang memadai, sehingga pendidikan ini tidak bisa dilakukan secara penuh. Yang terakhir, harus menuntut adanya sumber belajar yang bermacam-macam dan memerlukan bidang studi lainnya. Itu termasuk kekurangannya, karena kadang mencari sumber belajar yang bermacam-macam itu tuh lumayan sulit, atau mungkin kadang ada sekolah itu mengalami keterbatasan dalam hal biaya, jadi agak mengalami kesulitan. Jadi itu saja presentasi tentang pendidikan integratif dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.